dipersembahkan oleh Pemirsa, minggu ini ada kasus yang sangat menggemparkan Republik Plus 62. Dinamakan kasus tata kelola minyak mentah dan kilang dari PT Pertamina Subholding dan KKKS. Sungguh terlalu kalau memang kasus ini nanti terbukti benar di pengadilan. Bayangkan saja ada BBM jenis Pertamax yang kita beli dengan harga yang lebih mahal daripada BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nggak taunya katanya itu adalah Pertalite tapi dijual dengan harga Pertamax. Bukan hanya penipuan, tapi juga skandal besar yang pastinya sangat memalukan jika terbukti benar. Melibatkan perusahaan sebesar Pertamina dan lolos dari pengawasan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait. Bayangkan saja, hasil investigasi dari Kejaksaan Agung mengungkap praktik kotor ini setidaknya berlangsung 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2023. Dan nilai korupsinya mencapai hampir 200 triliun per tahun. Itu artinya coba deh kalau kita kali 5 tahun, praktik kotor ini merugikan negara hampir 1 kuadriliun alias 1.000 triliun rupiah. Seberapa banyak itu 1.000 triliun rupiah? Pemirsa, kata Kejaksaan Agung, modus yang dilakukan adalah dengan mengoplos BBM jenis RON 90 atau yang selama ini kita kenal dengan nama Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Kecurangan ini dilakukan para pelaku untuk mengakali aturan pemenuhan minyak mentah dalam negeri yang wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sudah dijerat dan ditahan bersama dengan 5 petinggi Pertamina lainnya. Kemudian ada juga 3 pengusaha minyak yang ikut diciduk karena dituduh terlibat dalam persengkokolan ini. Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina ini. Presiden berjanji akan membersihkan, menegakkan, dan akan membela kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kalau memang sudah berlangsung 5 tahun, kenapa baru ketahuan sekarang? Benar tidak hitungan 193,7 triliun rupiah itu? Dan siapa lagi pihak yang harus bertanggung jawab dalam skandal besar ini? Inilah kontroversi selengkapnya Pertamax Gun bersama saya Zilvia Iskandar. Tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Selamat malam Mas Sugeng. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam pemirsa. Baik, kemudian juga ada pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU STIN, Ibu Yenti Garnasi atau biasa saya panggil Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Yenti. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kiri saya ada peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Niti Emiliana. Mbak Niti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami informasikan juga sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari Pertamina, Patraniaga, kemudian juga dari
juru bicara komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO, tapi tidak bisa hadir untuk malam hari ini. Saya lanjut dulu, sebelum memulai dialog ini saya akan memberikan informasi terbaru untuk Anda bahwa pada hari ini kita melihat ada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang sudah melakukan sidak ke sejumlah SPBU dan memastikan tidak ada skema oplosan dalam proses bahan bakar minyak atau BBM sebelum disalurkan ke SPBU. Legislator asal Gerindra, Bambang Haryadi menegaskan bahwa oplosan dan blending adalah dua skema yang berbeda. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi 12 DPR RI saat melakukan sidak di salah satu SPBU milik Pertamina di Jakarta. Sebagai bagian dari sidak pimpinan Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi mengambil sampel BBM Pertamina yang akan diuji lebih lanjut oleh Lemigas. Ia juga menegaskan bahwa pengujian kualitas BBM ini bukan hal baru, melainkan telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai standar umum. Ini ya, teman-teman ya. Ini. Dan tidak hanya di SPBU milik Pertamina, pimpinan Komisi 12 DPR juga mengambil sampel BBM di SPBU Shell. Hasil uji lab kedua sampel BBM ini rencananya akan diumumkan Jumat besok oleh Kementerian ESDM. Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN. Skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300. Tapi domestic market obligation itu berlaku rata. Kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah, di situ diizinkan. Itu skema sah-sah aja kalau blending itu. Selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu? Boleh. Jadi misalnya gar 5.000 dengan gar batu bara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa itu. Di PP juga membolehkan. Dah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Oke, selama ini Bapak Ibu yang kita tahu adalah pengoplosan. Tapi kalau menurut penjelasan dari tadi Pak Bambang Haryadi mengatakan bahwa selama ini tuh bukan pengoplosan, tapi yang terjadi adalah blending, pencampuran antara BBM dengan zat adiktif ya, aditif untuk menambah dayanya, kemudian tapi kualitasnya itu tetap sama. Jadi kalau RON 92 ya RON 92 itu blending. Tapi yang kita tangkap dari Kejaksaan Agung, Mas Sugeng, yang kita tangkap itu bukan seperti itu, tapi memang ini bahan mentahnya itu 90, tapi kemudian dijual dengan harga 92, RON 92. Yang benar bagaimana Mas Sugeng? Iya, jadi pertama pasti kita semuanya shock ya, dalam pengertian kita prihatin, dan terlebih saya juga secara pribadi maupun secara kelembagaan. Saya dulu kebetulan memimpin Komisi 7 tahun 2019 sampai yang periode lalu lah. Dan mekanisme ini selalu kita check and recheck ya. Kami menjalankan fungsi pengawasan karena isu tentang oplosan itu kan tidak hanya hari ini saja. Maka waktu itu kami panggil Lemigas sebagai institusi di bawah Kementerian ESDM yang memastikan bahwa BBM itu yang di SPBU adalah sesuai spek atau spesifikasi yang memang disyaratkan. Misalnya katakanlah RON 90 atau RON 92 ini. RON 90 adalah Pertalite dan itu adalah minyak subsidi. Sebetulnya namanya kompensasi istilahnya, karena subsidi itu ada di APBN, kalau kompensasi itu ditanggung dulu oleh Pertamina, selisih harganya itu. Harganya kan kurang lebih 12.300, tapi dijual 10.000, jadi setiap liter ada subsidi akhirnya itu. Nah, itu selalu kita cek, termasuk waktu itu diisukan di katakanlah di penyeberangan Merak misalnya juga ada. Kami bahkan waktu itu saya memimpin untuk mengunjungi tempat yang sekarang ditersangkakan ini. Misalnya di Tangki Timbun di Merak. Tapi dia jelaskan bahwa kami hanya menerima produk berupa produk yang sudah jadi baik RON 90 maupun RON 92. Jadi di Tangki Timbun itu, betul di Tangki Timbun itu dari aditif, tetapi itu justru nilai keunggulan lain, begitulah dikatakan. Seperti pertama ditambahi dan untuk supaya menghindari korosif ya, dan juga membersihkan mesin lebih dan juga
bukan menaikkan oktan, karena oktan itu udah di RON itu. Nah inilah yang waktu itu ya, ini kan peristiwa tahun 2018 sampai tahun 2023 disambungkan Jaksa Agung. Jadi maksudnya gimana Mas Sugeng? Kalau memang pengawasan selama ini selalu dilakukan secara berkala untuk mengecek apakah betul RON-nya sesuai dengan klaimnya atau tidak, tapi dari Kejaksaan Agung temuannya begitu. Itulah ya, jadi di balik itu kalau badan kita terus mendukung apa yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk terus usut. Mungkin saja ternyata di balik itu ada praktek-praktek yang menyimpang. Nah, tetapi lagi-lagi mestinya ada penjelasan resmi nanti yang kita minta dari Lemigas utamanya di periode itu bagaimana melakukan, ada data-data kan pastinya. Tinggal ungkap saja apakah dilakukan cek ya, sebagaimana dilakukan hari-hari ini misalnya. Buat pemirsa untuk diketahui ya, Lemigas itu adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi yang selama ini ditugaskan untuk secara berkala mengecek apakah BBM yang kita beli itu sesuai dengan RON-nya, sesuai dengan klaimnya. Nah seharusnya kita secara logika mengetahuinya kalau sudah dicek secara berkala harusnya beres dong. Tidak mungkin ini terjadi yang namanya 90 kok dijual 92, harusnya ketahuan. Tapi 5 tahun ini ternyata adem ayem saja. Tidak ada isu-isu besar soal adanya pengoplosan. Dan kata-kata pengoplosan itu kan kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Nah Mbak Yenti, kita geger nih serepublik ini. Sampai ada liga klasemen korupsi terbesar di Indonesia kalau kita lihat di sosmed ya. Dan kasus ini katanya urutan kedua sejauh ini karena angkanya sampai 193,7 triliun rupiah. Tapi sebelum ke sana kami mendapatkan pernyataan dari Korkomnya Pertamina Patraniaga tentang BBM. Kita lihat sebentar. Sebetulnya BBM ini tidak berwarna sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan zat aditif. Jadi memang ada tambahan, yang dimaksud dengan blending adalah ada tambahan zat aditif untuk meningkatkan performance. Tapi masing-masing BBM sesuai dengan RON-nya itu bisa dibedakan secara warna. Setidaknya baru itu yang kita dengarkan pernyataan dari Pertamina Patraniaga yang sebetulnya bisa disimpulkan bahwa mereka ingin mengatakan tidak ada sebetulnya yang namanya pengoplosan dari BBM 90 menjadi 92. Tapi kita sudah mendengar ada nilai kerugian korupsi yang begitu luar biasa. Boleh ditampilkan teman-teman grafik total dugaan korupsinya. Kalau kita dilihat di sini, dari Kejaksaan Agung mengatakan dalam 1 tahun nilai kerugian negara itu bisa mencapai 193,7 triliun rupiah. Berarti kalau kita kalikan 5 tahun, karena katanya rentang terjadinya itu dari tahun 2018 sampai 2023, kita kali 5, berarti hampir 1 kuadriliun, hampir 1.000 triliun. Menyebutnya saja susah ya. Dan kalau kita hitung per harinya itu berapa sih kalau kita hitung? Ternyata per harinya itu 530,68 M. Bayangkan ada institusi, kalau ini benar ya, mengkorupsi sampai sebegitunya. Per jamnya bisa 22,1 M kalau nilainya sebegitu besar. Bu Yenti, pertama respons Anda ketika mendengarkan Kejaksaan Agung ekspos soal kasus ini. Masuk akal tidak ada kasus korupsi yang selama ini banyak mata yang mengawasi institusi ini, tapi kemudian terjadi. Masuk akal tidak angka ini? Ya, kita kaget ya semuanya ya, tapi kita kan nggak boleh terkaget-kaget terus kan. Kita selalu setelah sekian lama baru ketahuan. Itu yang kita harus lihat. Kenapa baru sekarang setelah 5 tahun. Dan kemudian kalau melihat isu berkaitan dengan Pertamina dan sebagainya kan ini bukan sesuatu yang sangat baru ya. Lama dari dulu juga selalu ada. Sehingga kita tuh sedih sekali. Kita negara dengan SDA termasuk juga sumber daya alam dari minyak ini kan luar biasa, emas luar biasa. Tetapi kenapa masyarakat banyak yang masih miskin? Ya ini yang kejadian-kejadian seperti ini. Yang jelas bagi saya, karena saya juga sering ya ikut gelar perkara di sana, itu tidak mungkin Kejaksaan Agung asal-asalan. Itu pasti udah ada perhitungannya. Dan kemudian yang penting kan yang paling gampang itu kan pasti ada invoice yang harusnya dibayar untuk RON 90, untuk 92.
tapi dapatnya yang 90. Itu pasti sudah ada manipulatif, itu pasti ada korupsi. Karena itu dibayar, kebetulan Pertalite itu dibayar oleh subsidi pemerintah uang negara, kemudian ada kerugian. Kemudian ada pengapalan ya, saving pengapalan itu juga menjadi sesuatu yang pasti manipulatif juga. Dan kemudian kalau saya lihat tidak sesederhana seperti ini. Dari awal sudah ada satu modus lah ya, modus bagaimana supaya kita impor minyak mentah kan, minyak mentah bukan yang dari dalam. Diatur sedemikian rupa sehingga ada angka-angka itu. Dan kemudian saya juga berpikir tidak mungkin hanya 9 orang ini ya, selevel direktur saja, dirut dan direktur. Karena bagaimana mungkin 9 orang ini dan angkanya 193 atau hampir 200 triliun. Sekarang jadi liganya menjadi nomor 1 ya, karena hampir 1.000 triliun kan. Kalau dihitung 5 tahun ya? Kalau 5 tahun kan, ya kita kan kalau korupsi pokoknya seluruh korupsi ya. Timah itu juga beberapa lama gitu kan. Asabri juga sekian lama baru ketahuan gitu kan. Berarti nomor 1 sekarang. Artinya apa? Artinya ini memang sudah ada orang yang ada melawan hukum. Kemudian ada orang yang diuntungkan dan mengakibatkan kerugian negara. Orang dirinya atau orang lain atau bahkan korporasi. Nah kita harus lihat semua ini kan di bawah suatu korporasi, bahkan BUMN pun korporasi. Negara pun juga korporasi namanya. Kan ini kita harus lihat, karena masyarakat nanti disampaikan, ini rakyat juga terdampak. Ketidakpercayaan, kegelisahan ini, bicara oplos itu kan memang bicara konotasinya negatif, percampuran tetapi blending tapi untuk hal-hal yang negatif ya, artinya untuk mengurangi sesuatu yang seharusnya menjadi ini. Saya tidak berbicara tentang teknis berkaitan dengan senyawa oil fraction lah mereka mengatakan karena bukan bidang kita, tapi kita lihat dari bagaimana menggunakan uang negara, bagaimana mensubsidi dan bagaimana masyarakat itu sekarang dalam posisi kayaknya kita tertipu deh gitu ya. Kita ada bilang jangan dong pakai Pertalite karena kita harus Pertamax karena itu untuk ini kan ada ini juga kan. Ternyata kalau benar kan jadi permainan kita ini yang membuat masyarakat itu betul-betul ya, saya masyarakat ya betul-betul marah lah. Ini belum selesai satunya lagi. Nah ini dan ini saya juga minta Kejaksaan Agung ketika 9 orang ini dan nanti mungkin ada BO-nya, beneficial ownership-nya siapa, di antara 9 itu di luarnya siapa, karena kebetulan menggunakan pihak lain. Nah pihak lain kalaupun tadi disampaikan secara teknis bahwa itu biasa, ini masyarakat nggak tahu loh sebelumnya bahwa harus ada zat adiktif supaya begini-begini kan nggak tahu. Kenapa baru sekarang seolah-olah betul-betul defense ya. Kalau untuk orang pidana itu pembelaan yang amat sangat itu menunjukkan bahwa mereka melakukan. Itu dan secara psikologis. Menurut Bu Yenti dengan angka sefantastis itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh 9 orang. Minimal ada pembiaran. Tadi ditanyakan kan ini ada pembiaran. Dan dalam hukum pidana itu ada orang yang membiarkan namanya omission delik ya, omission. Jadi orang membiarkan pun bisa dipidana karena dia tahu tapi dia diam saja. Belum lagi kalau dia membiarkan dan dia dapat sesuatu, dia kena juga gitu. Sejak kasus ini mencuat memang betul mulai terasa bahwa muncul ketidakpercayaan. Mereka yang awalnya hanya menduga-duga kok beda ya ketika pakai ini, sekarang semakin seperti dibenarkan asumsi-asumsi mereka selama ini. Adakah aduan-aduan atau laporan resmi konsumen kepada YLKI selama ini bahwa mereka merasa memang bahan bakar yang mereka bayar dengan harga Pertamax, tapi ternyata kualitas yang mereka dapatkan tidak seperti yang mereka bayarkan? Nanti kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.